Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Arta Pratama dari kelas DKVB, NIM 2308065010018. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Metodologi Desain. Oke baik, saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 1. Memahami konsep dasar metodologi desain sangat penting untuk landasan bagi seorang desainer untuk menghasilkan desain yang berkualitas tinggi, efisien, efektif, dan inovatif. Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor kedua, yaitu pertemuan ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga pengalaman belajar mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis tentang informasi yang mereka pelajari. Kemampuan ini penting untuk memahami dan menganalisis materi-materi selanjutnya. Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Yang pertama, empati pengguna atau user empathy. User empathy ini membangun hubungan untuk pengguna, yaitu empati membantu desainer membangun hubungan dengan pengguna. Ketika desainer memahami pengguna, mereka dapat menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap kebutuhan pengguna dalam desain mereka. Kemudian design thinking, berpikir desain. Alasannya yaitu memecahkan masalah secara kreatif. Kemudian design thinking adalah proses yang sistematis untuk memecahkan masalah secara kreatif. Desainer menggunakan pemikiran desain untuk menentukan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu mempelajari metode desain adalah cara yang efektif untuk meningkatkan keterampilan desain seseorang. Dengan memahami dan menerapkan metode desain, desainer dapat menghasilkan desain yang lebih inovatif, kreatif, dan efektif yang memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Berpikir kreatif adalah proses menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti brainstorming, sedangkan berpikir desain adalah proses sistematis untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu desainer dalam mengembangkan berbagai keterampilan yang penting untuk meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Hal ini dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif, berpusat pada pengguna, dan berdampak positif bagi pengguna dan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan yang ketujuh, yaitu peran education meningkatkan desainer untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk sebuah masalah. Mendorong desainer untuk memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Kemudian dapat menjadi aktivitas yang dilakukan bersama tim atau rekan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-8, yaitu dalam pertemuan ini saya mengalami proses belajar yang menarik dan kaya akan pengetahuan baru tentang teknik ideation dalam desain. Melalui praktik ini, saya dapat merasakan bagaimana teknik ideation membantu memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Saya juga belajar bagaimana bekerja dalam tim untuk menghasilkan solusi desain yang optimal. Kemudian kesimpulannya yaitu pada beberapa pertemuan melibatkan serangkaian aktivitas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam metodologi desain, termasuk eksplorasi konsep desain, pemahaman sejarah desain, penerapan metode dalam proyek desain, berpikir kritis dan terstruktur, penggabungan berpikir desain dan kreatif, analisis kebutuhan pengguna dan bisnis, serta pengembangan ide kreatif dan konsep inovatif.